Shalom, shalom Bapak Saudara. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Mari kita bawa persembahan yang terbaik, pujian yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Kita harus mengucap syukur apa yang Tuhan sudah pimpin, apa yang Tuhan sudah sertai sampai hari ini. Mari kita tundukkan kepala dan kita menyanyikan haleluya, haleluya.
mengucapkan syukur.
Terima kasih Tuhan, kami sangat mengucapkan syukur jika sampai hari ini kami masih berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami beribadah bersama-sama, kami memuji Engkau dan menyembah Engkau Tuhan. Dan kami sangat mengucapkan syukur buat pertolongan, buat mujizat-Mu Tuhan, buat segala jalan keluar yang Kau sediakan dalam langkah-langkah kehidupan kami. Kami sangat mengucapkan syukur. Dan tiba saatnya kami akan bersorak-sorai Tuhan di dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami. Kami akan aplikasikan melalui pujian dan sorak-sorai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pimpin ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Dan biarlah semua hanya Roh Kudus-Mu Tuhan yang berperan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Kami sangat mengucapkan syukur Tuhan. Sampai hari ini Engkau masih melimpahkan anugerah-Mu, melimpahkan kasih anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Shalom. Mari kita bangkit berdiri, kita akan bersorak-sorai. Amin. Amin. Kurang banyak. Amin. Mari kita nyanyikan lebih dari pemenang. Jadi 120. Nanti kalau saudara kita habis siapa dapat melawan, kita lebih dari pemenang, kita ucapkan hey. Bisa saudara? Coba dulu. 1, 2, 3 hey. 1, 2, 3 hey. Baru kita masuk haleluya, kibarkanlah hati. Amin saudara? Amin. Ya, kita nyanyi sekali lagi. Haleluya.
Kita akan nyanyi namanya Akulah Jalan Kebenaran. Nanti waktu glory haleluya, pinggangnya kita mana saudara? Ini ya. Oh, nggak ada pinggangnya. Ini pinggangnya ya. Tangan kita di sini ya. Tadi kita begini ya. Amin. Amin dulu ya. Coba dulu ya. Coba gini. Amin. Kita akan menyanyikan Akulah Jalan Kebenaran. Siap saudara? Amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Mungkin ada dari Bapak Ibu Saudara yang mau menceritakan kebaikan Tuhan. Saya akan memberikan waktu. Belum ada. Baik. Saya percaya kasih setia Tuhan selalu berlimpah dalam kehidupan kita semua. Nah, mari kita persiapkan untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan.
tebus hidupku. Namamu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu
Mari Bapak Saudara kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sangat mengucapkan syukur Tuhan. Kami membawa pujian dan sorak-sorai dalam kehidupan kami di dalam hadirat-Mu. Biar itu yang menjadi dupa yang harum. Dan saat ini kami akan menerima kebenaran firman-Mu, benih ilahi yang Kau taruh dalam kehidupan kami, yang Kau taruh di dalam hati kami, supaya iman kami semakin bertumbuh, iman kami dan perbuatan kami menghasilkan buah-buah daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau memilih kehidupan kami untuk menjadi anak-Mu. Engkau pilih kehidupan kami untuk kehidupan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tahu Tuhan, solusi kehidupan kami ada dalam kebenaran firman-Mu. Hikmat yang daripada-Mu Tuhan ada dalam kebenaran firman-Mu, supaya nyata dalam langkah-langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan belajar bersama-sama, kami akan membaca bersama-sama, dan kami akan mendengarkan bersama-sama. Sebab kami tahu firman-Mu Tuhan pedang bermata dua. Firman-Mu yang membentuk kehidupan kami untuk memiliki karakter seperti-Mu Kristus. Karakter yang membawa damai sejahtera, karakter yang membawa sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap Tuhan mendengar firman, dan hamba-Mu menyerahkan pemberitaan firman pada malam hari ini. Biar Engkau Tuhan yang turut campur tangan, sembunyikan hamba-Mu Tuhan di balik salib-Mu yang luar biasa. Di dalam setiap perkataan yang hamba-Mu perkatakan, tetap di dalam kehendak dan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segalanya. Terima kasih. Kami siap mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Shalom. Malam hari ini kita akan belajar jangan membatasi karya Tuhan dalam kehidupan kita. Ya.
Kita akan membaca di dalam Lukas pasal 5 Lukas pasal 5 ayat 33 sampai 39. Lukas pasal 5 ayat 33 sampai 39. Kita akan membaca secara bergantian. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara ayat yang genap. Ayat 33, orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum. Jawab Yesus kepada mereka, ayat 35, tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Ayat 37, demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Ayat 39, dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata anggur yang tua itu baik. Nah, malam hari ini kita akan belajar jangan membatasi karya Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kita dapat melihat di dalam ayat 33 dikatakan orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi, tetapi murid-muridmu makan dan minum. Ya, kalau kita dapat melihat banyak ahli-ahli Taurat atau orang Farisi atau imam-imam, ya di dalam firman Tuhan yang kita baca banyak yang memiliki hal yang tidak tulus dalam bertanya kepada Yesus. Banyak hal yang menjadi satu hal yang menurut Yesus, aku sudah mengetahui kau akan memberikan satu pertanyaan yang sebenarnya itu adalah menunjukkan kebodohan. Maka dari itu Yesus memberikan satu perumpamaan. Yesus memberikan satu penjelasan. Nah, untuk kita mengalami yang namanya karya Tuhan, itu perlu yang namanya kita mengerti. Tuhan Yesus itu sudah memberikan pedoman dalam langkah-langkah kehidupan kita. Yang pertama, kita sebagai umatnya sudah dianugerahi iman. Iman yang saya tuliskan di dalam slide 2, iman kepada Tuhan Yesus ada dalam kehidupan kita. Dan kita sebagai umatnya harus menjadi pelaku firman-Nya. Dan kehidupan kita juga sudah mengerti bahwa kita menjadi pelaku firman-Nya. Firman-Nya adalah Dia dan kita menjadi pelaku firman. Jelas kita harus menceritakan kebaikan dan pertolongan yang Tuhan berikan. Maka dari itu dalam kita langkah-langkah kehidupan kita, jangan pernah kita membatasi karya tangan Tuhan. Dari iman saja kita bisa percaya kepada Yesus. Itu adalah
karya tangan Tuhan. Amin, saudara. Tidak semua orang dapat mau menerima Yesus sebagai anak manusia. Dan Yesus adalah anak Allah. Tidak semua. Tentang pengertian Tritunggal saja, tidak semuanya bisa memahami tentang itu. Allah kok anak, Allah kok punya anak, Allah kok punya bapa. Tidak semua. Maka dari itu kita mengucap syukur jika kita mengenal Yesus. Kita bisa percaya kepada Yesus itu karena karya tangan Tuhan. Lalu yang kedua, dari pedoman yang Yesus beri, kita memiliki iman kepada Yesus dan kita percaya firman-Nya ya dan amin. Dari firman-Nya ya dan ya dan amin, kita diajak untuk kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita dibimbing untuk kita menjadi pelaku firman. Dan saat kita percaya, saat kita menjadi pelaku-pelaku firman, kita dapat melihat, kita menjadi saksi. Kita menjadi saluran berkat bagi orang lain melalui cerita hidup kita. Mari saudara, dalam hal ini saja, kadang-kadang kita mengabaikan apa sih iman kepada Kristus? Yang penting aku udah percaya. Tidak. Ada hal-hal yang kita harus ketahui. Terkadang kita hanya melihat, ya firman ya dan amin. Tetapi kita dapat melihat dan melakukan. Itu yang penting. Bagaimana kita menjadi pelaku firman? Pelaku firman saat kita membaca firman Tuhan, pelaku firman saat kita melakukan firman. Yang jelas ya saudara, kalau kita menjadi pelaku firman, yang jelas sumber informasinya dari mana? Firman Tuhan. Dari firman Tuhan kita membaca, kita belajar untuk melakukan. Dan di situ kita dapat melihat bahwa rancangan Tuhan itu tidak pernah tidak bisa. Tetapi rancangan Tuhan itu pasti terjadi. Perlu kita ketahui, kadang-kadang kita merasa bahwa apalagi di tengah-tengah kondisi seperti ini atau kondisi-kondisi yang sudah pernah berlalu dan mungkin terulang lagi, kita dapat melihat rencana Tuhan kok begini sih. Atau mungkin kita bilang, mana rancangan Tuhan kok tidak tergerak? Sebenarnya bukan karena rancangan yang tidak tergerak, tetapi karena kehidupan kita yang menutup diri. Nah, kita dapat melihat ya saudara, di dalam ayat 30, jawab Yesus kepada mereka. Ada pertanyaan di sini. Dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Maka itu saya mau katakan, bagaimana kita dapat melihat rancangan Tuhan tergenap kalau diri kita yang menutup diri? Tidak bisa. Kita membaca firman Tuhan, tapi kita menutup diri. Gak mungkin ini terjadi. Rancangan Tuhan tidak tergenap karena kita yang menutup diri. Kita menerima informasi yang baik dari firman Tuhan, tetapi kita menutup diri karena realitanya tidak seperti ini Tuhan. Mari saudara, kita latih iman kita latih hidup kita. Kita rasakan pimpinan daripada Roh Kudus itu kuat dalam kehidupan kita. Percaya, apa yang Tuhan firmankan semuanya jadi. Perbedaan kita diciptakan dengan hewan, binatang, semuanya diciptakan sangat berbeda. Hari pertama Tuhan berfirman, maka semua. Tetapi saat kita diciptakan, bukan Tuhan berfirman jadi, tapi dibentuk dulu, lalu Tuhan mengembuskan, maka jadilah. Kita dibentuk. Maka itu saat kita membaca firman Tuhan, jangan pernah kita membatasi karya firman Tuhan.
Saat kita membaca firman Tuhan, kita tangkap, aku sanggup Tuhan, aku bisa. Maka itu saudara, ada 3 hal yang harus kita hindari. Ada 3 hal yang kita harus hindari. Sikap kita yang kita harus hindari. 3 hal ini yang akan membatasi karya Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama, jangan miliki hati yang keras. Mari kita membaca di dalam Yesaya pasal 36 ayat 26. Yesaya pasal 36 ayat 26. Mari kita baca bersama-sama. Yesaya pasal 36 ayat 26. Sudah menemukan Bapak Ibu Saudara? Amin. Kita baca 1, 2, 3. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang. Saat kita membaca firman Tuhan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinku. Saat kita membaca firman Tuhan ini, tapi kalau kita lihat realita hidupnya, aduh Tuhan, mana roh yang baru? Mana hati yang baru? Maka itu kenapa hati kita jangan keras. Saat kita membaca firman Tuhan, kita tangkap dengan iman yang kuat. Seperti Abraham. Abraham akan kuberikan anak, padahal usianya sudah tidak memungkinkan. Tapi Abraham, ya Tuhan, amin. Dengan sederhana iman daripada Abraham menangkap janji itu tanpa melihat realita. Realita daripada Abraham dan Sarah muda apa tua? Tapi janji yang daripada Tuhan Abraham tangkap tanpa melihat realita. Dalam perjalanan hidup ini banyak hal yang harus kita kejar, banyak hal yang harus kita hadapi. Tetapi percaya, iman yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita itu tidak akan sia-sia. Amin saudara, tidak akan sia-sia. Iman yang Tuhan taruh itu supaya kita bisa merasakan, oh ini yang aku jadi anak Tuhan, oh ini yang aku jadi saksi Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu akan selalu memberikan hati yang roh yang baru dalam hati, supaya kita memiliki hati yang baru. Mungkin kalau kita lagi sesak, saudara pernah sesak? Kalau asma susah mengatasi itu pasti tidak nyaman. Tapi kalau hati yang sesak, bagaimana? Lebih dari sakit asma. Itu loh saudara. Kalau kan itu masih bisa dirasakan. Tapi kalau hati yang sesak gimana? Nggak bisa. Itu nggak bisa terkatakan dengan apa. Tapi satu hal yang bisa terkatakan saat kita masuk ke dalam hati kita, maka hati yang sesak Tuhan akan ubah dengan hati yang penuh dengan sukacita. Amin saudara. Mungkin kita dalam langkah-langkah kehidupan kita banyak, kita akan mengalami yang namanya hati yang sesak. Tuhan, kenapa kok terjadi seperti ini? Aku nggak pengen seperti ini. Tapi percayalah, Tuhan selalu memberikan hati yang taat dalam kehidupan kita. Hebatnya Tuhan kita nih, dikatakan kamu akan, hanya huruf besar, Tuhan berikan hati yang taat.
Luar biasanya Tuhan yang kita sembah. Tuhan selalu memberikan hati yang. Maka dari itu kenapa tugas kita mengampuni? Mengapa tugas kita adalah berbagi? Kenapa tugas kita adalah membangun damai sejahtera, membawa sukacita? Karena firman Tuhan dikatakan, kamu akan kuberikan. K-nya huruf besar. Kuberikan. Kamu akan Tuhan berikan. Jadi mari, jangan mengeraskan hati. Jangan kehidupan kita bahwa kita bisa tanpa Tuhan. Habis. Dalam kehidupan rumah tangga pun kita bisa. Kita sebagai anak tanpa orang tua tidak bisa. Orang tua tanpa anak tidak bisa. Kita yang bekerja tanpa teman kerja tidak bisa. Kita nggak bisa kerja sendiri. Kita perlu kerja bersama. Di dalam setiap apapun kita memiliki peranan yang penting, peranan yang bersama-sama penting. Maka dari itu hati yang keras. Ada banyak saat ini saudara yang sedang media sosial yang sedang sedang marah-marah. Saya memperhatikan banyak. Benar salah ya tetap benar. Nggak bisa. Kalau salah ya salah. Kalau yang benar ya. Tapi mari dalam langkah-langkah kehidupan kita. Saat ini tanpa disadari, saudara, kalau saudara memperhatikan media sosial, banyak kalangan-kalangan yang saat ini hatinya yang keras. Padahal ada hal yang baik, ada hal yang harus kita kerjakan, tapi banyak yang menutup diri. Banyak sekali. Mari dalam langkah-langkah kehidupan kita belajar daripada perdebatan di dalam Lukas pasal ini. Orang-orang Farisi ini sudah menilai ayat 33, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum. Tetapi murid-muridmu Tuhan makan dan minum. Muridnya Yohanes puasa dan sembahyang. Tapi murid-muridmu Tuhan makan dan langkah-langkah kehidupan kita. Satu hal besar, jangan pernah kita menutup diri ya, karena kita memiliki hati yang keras. Jadi kita menutup diri, kita yang benar, kita yang bisa. Ya, aku tanpa Tuhan bisa, karena aku punya kehebatan. Kita hati yang keras. Banyak kan sekarang buat saudara yang viral kan, uang segepok gitu kan. Nih ada yang lebih kaya nih, mampu lah nih, disebar-sebarin uang segitu. Ih, ngeri ya. Nanti kalau udah ditangkap, ya, banyak hal yang saat ini. Kenapa harus begitu? Hati yang keras menutup. Maka itu dalam langkah-langkah kehidupan kita, jangan kita menutup diri, jangan kita batasi diri. Lalu yang kedua, jangan menjadi pribadi yang kaku. Kaku ini bukan berarti pada prinsip. Kaku pada prinsip itu betul. Kalau misalnya kita pribadi iman Kristen, kita maaf nih, misalnya kita sembahyang di depan orang mati, dia nggak bisa. Itu prinsip. Ya. Tapi pribadi orang yang kaku, artinya pribadi yang tidak mau menerima inputan yang baik, masukan yang baik, susah
untuk bergaul dengan orang yang tidak sependapat dengan dia. Itu namanya pribadi yang kalau nggak cocok dengan tipeku, ya udah aku nggak mau. Itu nggak bisa. Kita menjadi pribadi yang membatasi karya Tuhan. Karena apa? Kita menjadi pribadi yang tidak mau menerima ikutan yang baik, informasi yang baik buat kehidupan kita. Kalau pribadi yang kaku, ya aku yang gini. Aku sudah dari lahir kayak gini, nggak bisa diubah. Itu namanya pribadi yang kaku. Padahal Tuhan itu sanggup mengubah. Karena kita mau membuka hati, membuka diri kita dibentuk. Maka dari itu jangan kita menjadi pribadi yang kaku, pribadi yang susah menerima informasi yang baik. Firman Tuhan yang kita baca baik kan saudara? Baik dan benar. Tapi kita terkadang tidak mau, karena kita menjadi pribadi. Nah itu yang menjadi hambatan atau yang membatasi karya tangan Tuhan itu terjadi dalam hidup. Banyak contoh-contoh saudara di lingkungan kita sendiri. Kadang-kadang karena kita mungkin punya teman-teman gitu. Tapi salah satu teman karena aku maunya ini, lo nggak bisa, menurut kita pendapatnya begini. Nggak mau, aku ya wes nggak mau lah. Aku nggak mau lagi sama kamu. Karena satu pendapat yang tidak bisa dibicarakan baik-baik. Akhirnya nah itu akan berdampak. Ini dalam langkah-langkah yang sebenarnya langkah kehidupan kita, tapi itu yang akan membatasi karya tangan Tuhan. Sebagai dasar firman Tuhannya, mari kita baca di dalam Pengkhotbah pasal 10 ayat 3. Pengkhotbah 10 ayat 3. Firman Tuhan berkata, juga kalau ia berjalan di lorong, orang bodoh itu tumpul pikirannya, dan ia berkata kepada setiap orang, orang itu. Lalu yang selanjutnya kita baca di dalam Efesus pasal 4 ayat 19. Efesus pasal 4 ayat 19. Firman Tuhan berkata, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tapi ini poinnya adalah tentang tumpul. Jadi pribadi yang kaku itu tumpul karena tidak mau menerima informasi yang baik. Artinya di tengah-tengah saat ini kondisi sangat-sangat berubah, ya kan? Sangat-sangat jauh berbeda. Kalau dulu kita berusaha atau kita mempunyai usaha dengan harus ada lahan, ya kan? Saat ini semua dengan online, sangat jauh berbeda. Ya, pemesanan dulu mungkin harus melalui surat kabar, dari orang ke orang, ya kan? Kalau saat ini melalui status aja sudah bisa diketahui. Open order, kue ini dari jam segini sampai segini, hari ini sampai segini, melalui status web atau status dari aplikasi yang kita tahu, ya kan? Sangat jauh berbeda. Dan mau tidak mau kondisi teknologi yang semakin maju, kita pun harus semakin mau mempunyai daya juang untuk belajar. Nah, pribadi yang kaku kadang-kadang, ya aku nggak mau, aku sudah tradisinya seperti ini. Kalau dulu mungkin namanya bikin adonan masih pakai manual. Kalau sekarang nggak usah, sudah tinggal cetek, mixer.
Tapi kalau pribadi yang kaku tidak mau mengikuti zaman, semuanya akan itu hal-hal yang tentang hari kesehari. Dalam usaha juga, langkah-langkah kehidupan kita, Tuhan sanggup memberikan hikmat yang baru. Hikmat Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita supaya kita menemukan jalan keluar dalam langkah-langkah kehidupan kita. Itu pasti, iya dan amin. Tapi mari kita juga ikuti dengan pribadi yang mau belajar. Bukan menjadi pribadi yang kumpul, tapi mau belajar hal-hal yang baru. Namanya kita belajar dalam hal-hal yang baru, tidak terbatas dengan usia. Usia boleh bertambah, tapi kita pun akan terus mempunyai belajar dan belajar dan belajar. Maka dari itu dalam hal-hal kita menyikapi langkah-langkah kehidupan kita butuh Tuhan. Tapi mari kita jangan memiliki hati yang keras. Jangan kita menjadi pribadi. Lalu yang ketiga, jangan menjadi pribadi yang mencari zona nyaman. Kadang kita hanya mencari zona yang nyaman. Aku nggak mau ikut dalam kegiatan apa-apa. Ya mungkin kita ini orangnya nggak cocokan sama orang lain gitu. Jadi contohnya kita nggak mau hanya mencari zona nyaman, dia diem aja. Ada temannya yang ngajak bicara, ya hanya sebatas bicara, setelah itu dia diem. Atau mungkin ada kumpul-kumpul, nggak mau kumpul-kumpul, diem aja. Karena apa? Nggak mau berdebat, takutnya ada salah pendapat atau ada omongan yang akhirnya jadi perdebatan. Itu langkah yang salah juga. Karena saat kita berkomunikasi dengan seseorang, mungkin ada perselisihan pendapat, disitulah kita belajar menyelesaikannya bagaimana. Ya kalau kita hanya mencari zona nyaman, aku takut. Kamu mau komunikasi sama orang, aku mau nyari komunikasi yang nyaman-nyaman aja. Gak bisa, saudara. Kita gak bisa mengenal mimik muka orang itu menerima atau tidak. Ada yang dinamakan body language, bahasa tubuh. Saat ini kan semua teraplikasi dengan gadget. Tapi kita tidak bisa belajar untuk komunikasi. Kalau dulu kita mungkin selalu komunikasi, berbicara komunikasi, tatap muka. Dia bisa menerima nggak informasi yang saya berikan, mukanya bagaimana, marah, merengut, sedih, apa enggak. Saat ini sore gak usah kemana-mana, aku mencari hiburan sendiri di kamar terus. Kita gak bisa. Kita harus menjadi pribadi yang benar-benar dalam berkomunikasi itu benar-benar sehat. Komunikasi sehat itu bagaimana, saudara? Ya benar-benar kita ada komunikasi, ada pembicaraan. Itu yang benar. Ada keluhan kita ngomong, ada masalah kita ngomong, jangan dipendam. Rahasia supaya kita awet muda, saudara. Kalau ada masalah kita ngomong. Amin, saudara. Awet muda itu. Kalau ada masalah kita pendam aja, tidak mau cerita, jangan. Kalau ada masalah cerita, sharingkan. Kalau bisa diselesaikan, selesaikan. Supaya kita awet muda. Pribadi yang hanya mencari zona nyaman itu juga lebih identik, ya tidak mau berusaha. Zona nyaman. Ya udah, usaha aku ya segini sudah lah. Ya udah diterima aja. Padahal ada hal-hal yang baru sebenarnya bisa mengupgrade, bisa kita melakukan, berusaha bisa. Tapi karena ya udahlah, inilah zona nyamanku. Jadi kita merasa aku nggak bisa, padahal sebenarnya bisa. Nah itu adalah pribadi yang hanya mencari zona nyaman. Nah mari dalam langkah-langkah kehidupan kita, 3 hal ini: hati yang keras, pribadi yang kaku, pribadi yang hanya mencari zona nyaman.
mari kita benar-benar hindari. Supaya apa? Supaya langkah-langkah kehidupan kita dapat melihat pertolongan Tuhan di tempat yang lain. Amin, saudara. Ya, mari. Masalah pasti kita akan hadapi. Kita tidak akan pernah terhenti dari itu. Semakin kita cinta Tuhan, semakin kita diuji. Amin, saudara. Namanya juga kita mau seperti emas yang murni, yang dilebur terus untuk menjadi iman yang murni. Tetapi kita harus barengi dengan langkah-langkah kehidupan kita. Hal-hal yang baik mari kita sampaikan. Jadi mari saudara, jangan pernah kita menjadi pribadi yang menutup kuasa firman Tuhan. Tapi mari kita menjadi pribadi yang membuka bahwa firman Tuhan itu berkuasa dalam hidup kita. Amin, saudara ya. Mari dalam langkah-langkah kehidupan kita, kuasa Tuhan itu pasti selalu terjadi dalam hidup. Datanglah ke dalam hadirat-Nya supaya kita bisa menghadapi, supaya kita bisa melihat, supaya kita dapat melihat apa yang Tuhan percayakan dalam langkah hidup. Maka itu saudara, karya tangan Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita. Alamilah karya tangan Tuhan di dalam setiap pelayanan kita, figur kita, setiap perjuangan kita dan kerja kita. Nah, mari kita kembali sejenak di dalam Lukas 5 tadi. Kita masuk dalam ayat 36. Lukas pasal 5 ayat 36. Dikatakan, ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Dikatakan, tidak seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk menambahkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru. Jelas berbeda, saudara. Baju bahan kain yang lama kita pakai sama yang belum pernah dipakai pasti berbeda. Yang menjadi tingkat perbedaannya apa, saudara? Kelenturannya ya. Bahan ini kan kain kalau ini walaupun nggak lentur, nggak ngepir, tapi ada bahan lentur, ada kelenturan. Pasti jauh berbeda. Dari segi warna pun berbeda. Maka dari itu firman Tuhan mengatakan, tidak seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk menambahkan pada baju yang firman Tuhan ini mengingatkan dalam kehidupan kita. Ada hal-hal yang baru, ada hal-hal yang sudah pernah kita lewati, tetapi jangan lupa semuanya benar. Lalu yang berikutnya dalam ayat 37, demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang dari kantong itu pun hancur. Nah, di sini saya punya gambar, dibuka slide 5-nya. Kantong anggur ini adalah kirbat anggur. Nah, kirbat anggur ini memang mempunyai fungsi adalah untuk tempat daripada anggur. Nah, firman Tuhan ini mengatakan, demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua atau kirbat anggur yang tua. Karena kalau anggur yang baru pasti dia memiliki fermentasi untuk menjadi anggur yang terbaik. Ada fermentasi, proses
pembuangan soda. Ya. Maka dari itu, kalau di dalam kantong yang tua, maka kantong yang tua ini akan terkoyak, akan robek, sehingga anggur yang baru akan hancur, percuma di sini, tumpah. Maka dari itu firman Tuhan ini mengingatkan, ya, mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong. Firman Tuhan ini mengingatkan, kalau kita ingin terus dibaharui, tadi kan firman Tuhan Yeskiel pasal 36 ayat 20, Tuhan selalu memberikan hati yang baru, roh yang baru. Kenapa kehidupan kita selalu mempunyai tugas untuk mengucap syukur dalam segala hal? Supaya apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita selalu baru. Amin, saudara. Ya, Tuhan selalu memberikan yang terbaru, yang terbaru, yang terbaru. Kalau anggur yang baru, maka kirbat anggur pun harus yang baru. Kita nggak bisa kalau mau menerima anugerah Tuhan yang baru, tapi pengalaman hidup kita masih yang lama. Atau istilah kata pengalaman kita bersama Tuhan yang lama. Tidak bisa, itu sebagai dasar. Pengalaman hidup kita yang lalu bersama Tuhan itu dasar iman kita semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Dalam artian pengalaman hidup kita yang lama, yang lalu, yang sudah kita lewati bersama Tuhan, itu dasar pijakan kita. Amin, saudara. Ya. Pengalaman hidup kita yang lalu itu bukan kita hilangkan, tapi itu dasar pijakan kita untuk menjadi kuat. Maka dari itu firman Tuhan ini mengingatkan, kalau anggur yang baru, maka kirbat anggur pun yang. Kenapa saudara tadi saya mengajak saudara untuk bergoyang? Supaya kita nggak ada yang tenang-tenang. Namanya kita sorak-sorai harus puji Tuhan semua bergoyang. Mungkin jempol yang bergoyang ya, nggak apa-apa. Walaupun jempol yang bergoyang itu masih tahap dari jempol ke betis, ya, dari betis baru ke pinggul goyang. Mari kita dalam mengucap syukur, percaya saat kita mengucap syukur dengan sorak-sorai, maka jiwa kita pun akan menunjukkan hal yang wajah kita bersinar. Wajah kita bersinar bukan karena skincare, tapi wajah kita bersinar karena jiwa kita disegarkan oleh firman Tuhan. Amin, saudara. Mari dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita. Lalu yang berikutnya, ayat 38 dan 39 dikatakan, tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula, dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baru. Kenapa dalam setiap anggur ada proses fermentasinya harus taruh di dalam tanah, ditanam? Karena supaya prosesnya itu benar-benar terbuang yang namanya dari soda dan menjadi alkohol yang dan berbeda, bukan minum anggur langsung satu gelas enggak. Sebenarnya kalau wine yang asli, bahasa kerennya wine, itu sedikit aja saudara itu sudah minumnya tidak usah langsung habis, langsung enggak, sedikit aja itu sudah manis. Itu perbedaannya anggur yang baru dan anggur yang tua. Anggur yang baru kalau dirasakan di lidah itu kasar rasanya, istilah kata rasanya itu kasar. Tapi kalau anggur yang tua itu halus, maka itu minumnya sedikit saja sudah hangat pada kita. Ya. Makanya saudara dalam langkah-langkah kehidupan kita selalu persiapkan hari demi hari hadirat yang baru dalam hidup. Hadirat yang baru apa? Kita doa, itu hadirat yang baru. Tuhan menyediakan hati yang baru, kirbat yang baru. Saat kita mengucap syukur, Tuhan menyediakan kirbat yang baru. Tadi dikatakan Yeskiel pasal 30 ayat 26, hati yang baru dan roh yang baru. Itu artinya kirbat yang baru untuk kita menerima informasi yang baru, firman Tuhan yang baru. Amin, saudara.
Ya, mari dalam langkah-langkah hidup kita, jangan kita batasi karya Tuhan. Sampai hari ini pertolongan Tuhan itu selalu bisa. Amin saudara, mujizat itu selalu bisa. Sampai hari ini kita masih bisa hidup udara dengan baik, dengan sempurna, itu karena pertolongan Tuhan. Amin saudara ya, harus mengucap syukur. Mari kita satu. Terima kasih Tuhan, kami sangat mengucapkan syukur berkat-Mu itu selalu luar biasa dalam kehidupan kami. Dan kami sudah menerima kebenaran firman-Mu dalam Tuhan memeteraikan dalam langkah-langkah kehidupan kami. Sebab kami tahu Tuhan, jika kami berdiri sampai hari ini, kami tetap bernafas sampai hari ini, kami tetap merasakan kesehatan sampai hari ini, kami merasakan damai sejahtera sampai hari ini, kami merasakan kekuatan sampai hari ini, semua karena berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sangat mengucapkan syukur. Meteraikan Tuhan firman-Mu dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi masing-masing. Biarlah firman yang sudah kami terima itu tertanam dalam tanah yang baik. Benih yang daripada firman-Mu Tuhan bisa bertumbuh, berakar dan berbuah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah Kau Tuhan yang memberikan hati yang baru, roh yang baru, supaya dalam langkah-langkah kehidupan kami dipenuhi dengan sukacita yang daripada-Mu. Kami dipenuhi dengan kasih yang daripada-Mu Tuhan. Kami dipenuhi dengan anugerah-Mu yang terbesar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tidak lain Tuhan, kami sangat mengucapkan syukur karena karya penebusan-Mu Tuhan di atas kayu salib. Kehidupan kami Engkau selamatkan. Terima kasih. Ampuni kami Tuhan, jika dalam langkah-langkah kehidupan kami menjadi pribadi yang kaku. Kami memiliki hati yang keras. Kami memilih zona-zona nyaman. Ampuni kami Tuhan. Biar dalam langkah-langkah kehidupan kami tahu mujizat-Mu Tuhan itu selalu luar biasa. Mujizat-Mu akan selalu terjadi. Ubahkan kami Tuhan, jika pribadi lepas pribadi dari kehidupan kami memiliki hati yang keras. Ubahkan Tuhan, lembutkan hati kami Tuhan, supaya kehidupan kami menjadi pribadi memiliki hati yang kaku. Ampuni kami Tuhan jika kami memiliki pribadi yang kaku. Bila kami memiliki pribadi yang mau menerima informasi yang baik, yaitu informasi berasal daripada kebenaran firman-Mu, informasi dari kerabat-kerabat kami, informasi dari hal-hal yang terbaik yang membangun kehidupan kami untuk merasakan bahwa tangan-Mu Tuhan yang tidak pernah terlambat menolong kehidupan. Ampuni kami Tuhan jika kami masih memiliki zona-zona nyaman. Tapi biarlah kami tahu Tuhan, Engkau selalu memberikan talenta dan karunia yang terbaru dalam kehidupan kami. Ialah hidup kami Tuhan bukan melihat satu hal saja yang kami kerjakan, tetapi banyak hal yang kami bisa kerjakan karena kami tahu Engkau Tuhan yang memberi. Biarlah kami yang bekerja, biarlah kami yang berusaha, dan Engkau Tuhan yang menyembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala. Terima kasih. Meteraikan firman ini Tuhan, supaya dalam langkah-langkah kehidupan kami ke depan, kami dapat mengerti apa yang menjadi isi firman Tuhan pada malam hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Untuk selanjutnya saudara, mari kita persiapkan kolekte atau persembahan kita. Dan persembahan ketiga pada minggu ini diperuntukkan untuk dana sosial. Mari sebelumnya kita masuk dalam doa sebelum kita memberikan persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan karena akan memberikan ucapan syukur kami melalui persembahan. Biarlah melalui apa yang Kau percayakan dalam kehidupan kami Tuhan,
kami dapat memberkati gereja-Mu di tempat ini. Biar semuanya Tuhan, melalui apa yang Kau percayakan dalam kehidupan kami akan memberikan yang terbaik Tuhan. Dan biarlah melalui gereja ini Tuhan, kami dapat menjadi dampak bagi lingkungan sekitar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segalanya. Kami sangat mengucapkan syukur jika sampai hari ini Tuhan Engkau memberikan yang terbaik dalam ulang-ulang hidup. Terimalah Tuhan persembahan daripada hidup kami. Terima kasih. Kami sangat mengucapkan syukur di dalam nama Tuhan Yesus dan sudah berdoa. Haleluya. Mari kita nyanyikan Sungai Sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Aku sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikuti Tuhan dalam pergerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Aku sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati. Untuk selanjutnya mari kita akan melihat berita gereja untuk minggu ke depan.
have no fear, just wind up and fun, but not drink too much from. No way, no way. Yeah, feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Ya, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala. Shalom. Saya tadi mau bersaksi ya saudara, tapi ruang tadi itu saya lihat saudara nggak ada yang berdiri. Ya saya mau berdiri tapi nggak masalah. Saya ada kesaksian sedikit saudara ya. Saya pertama-tama saya mengucapkan syukur banget sama Tuhan. 1 minggu ini saudara, pertama saya yang bisa demam menggigil ya. Lain waktu beberapa tahun yang lalu kalau saya demam masih bisa konsen gitu maksudnya. Tapi memang firman Tuhan mengatakan kalau tambah tua tambah merosot dan badan tidak kuat lagi. Amin. Jadi bangun juga kagak bisa gitu maksudnya. Saya terus berdoa minta ampun Tuhan, ini manakah Tuhan tolong Tuhan ampuni. Terus saya katakan ampuni. Di samping ada doa pribadi saya ya, ada yang khusus saya doakan dan ada yang sudah berhasil, saya bersyukur. Kedua, saudara, pada waktu itu saya paksakan tenaga saya, saudara. Saya ambil kesibukan dan lain sebagainya dan sebagainya. Tidak lama kemudian nanti saya bilang, mau kemana kamu pakai jaket? Mau beli obat buat pokok waktu. Pertama lihat dulu saudara. Nah, lihat dulu. Saya tidak bisa tidur banget. Karena saya lihat, aduh. Bagaimana ya saya pikir kalau udah dikerik itu sudah sembuh gitu. Saya dia bisa tidur. Malah dia ada punya penyakit bawaan mah. Ya saudara. Terus gugur sambil kerja. Dan saudara saya juga masih menunggu 1 minggu. Dalam kemudian belum cemas hati saya hilang. Koko sakit. Eva bilang mau beli obat.
tolong, saya bilang, ini mau dekat ke hari Minggu, dekat ke Natal, saya bilang, mari Tuhan. Terus saya gak tidur, saya berlutut terus berdoa. Saya bilang, kadang-kadang saya rebahan lagi, saya berdoa lagi, saya lihat aduh. Saudara, saya terima kasih banyak sama dokter saya. Ya, begitu dia ditelepon, dia datang, dia sibuk sekali sebab udah kerja di rumah sakit ini dan sudah diterima di sini. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya berdoa supaya dia kagak diterima di pulau-pulau lain. Sebab kami jemaat ini butuh. Amin, saudara. Ada yang masih mau melahirkan dan sebagainya, kan spesial sekali. Jadi saya bersyukur dia sudah diterima di Sumenep. Amin, saudara ya. Dia sudah kerja di rumah sakit. Saudara yang kasih. Terus dia datang, saudara. Dia datang dengan suster dan sebagainya, terus diinfus. Setelah diinfus, rupanya obat itu masuk. Saya lihat dia tidur, terus dia makan obat, terus dia, saudara ya. Saya lebih baik, saya sakit daripada orang, saudara. Saya lebih susah, cemasnya lebih besar. Lalu sembuh. Tidak, maksudnya mulai enak dia tidur. Mulai dia punya pipi, mulai segar, dia punya mata. Terus saya kasih bubur, gula. Kadang-kadang Eva kalau saya lagi istirahat dan sebagainya. Koko ya saudara panas. Udah dikasih obat. Gak lama lagi, kemarin masih panas lagi. Aduh, saya bilang jangan kayak tahun yang lalu kan. Tahun yang lalu saya nggak bisa bangun. Tapi saya kalau di mimbar bisa nggak sakit kepala. Tapi udah turun sakit lagi. Habis bor sudah tanya, sakit lagi, heran saya. Tapi mimbar ini memang ini tulus. Amin, saudara. Kita tidak boleh main-main. Nah, saat ini dia bisa WR, Koko, yang menggantikan dia, sudah gitu bisa khotbah dan ibadah kita berjalan dengan lancar. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, lewat saudara. Buat dokter Servi, saya mau mengucapkan terima kasih sama Tuhan. Biar Tuhan memberi kekuatan di dalam kehidupannya. Amin. Ya doa. Itu pasti. Tidak selamanya laut itu berombak. Amin. Tidak selamanya. Begitupun masalah saudara. Ya. Segalanya Tuhan izinkan. Masalah itu adalah berkat. Ada buku saya masih di pinggir. Berkat saudara. Supaya kita lebih memeluk, lebih jadi kesek kaki. Ya, rendah hati terus. Pasti Tuhan berbaca. Pasti. Seperti saya sekarang bisa berdiri, ini semua karena anugerah Tuhan. Masalah itu banyak. Tidak perlu sudah. Saya tidak pernah cerita sama kamu. Tambah beban. Ada sesuatu yang tidak perlu ketahui. Tetapi saya berdoa kepada Tuhan. Sampai saat ini, umur seperti ini, masih kuat. Dan bisa saudara-saudara berbakti. Dan bisa mendengarkan firman Tuhan. Dan saya tidak mau membuat orang susah, saudara-saudara, karena saya ingin kuat selalu. Bisa membantu yang nyapu, laman dan lain sebagainya. Pokoknya apa yang saya buat. Ini semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Saudara-saudara, rahasianya adalah rendah hati dan berdoa. Apapun orang yang ngomongin sama orang, kita jangan ambil hati, jangan dendam. Amin, saudara-saudara. Tapi kita justru mendoakan dia, berkati mereka dan mereka. Hanya itu sehingga tulang-tulang saya ini, tubuh saya itu bisa kuat dan bisa sehat. Hati gembira adalah obat. Amin, saudara-saudara. Saya juga bersyukur banget ya berkabung. Dia rencananya mau main-main di sini, tapi dia juga mau membantu bersih-bersih teman-temannya ya, sama Rina, sama Anu. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Dia mau bukan hanya dipanggil, tetapi dia dipilih lewat satu mata yang bawa kemari berbakti. Amin, saudara-saudara. Sebab untuk orang berbakti itu anak muda zaman sekarang ini tidak mudah. Ya, tetapi kita berdua buat para remaja semua ya
seperti apa yang dikatakan. Sekarang komunikasi itu kurang terus tidak ada lagi. Makan juga terus. Sudah seperti itu keadaannya. Ini baru sekarang saya. Nanti kalau saya sudah meninggal dunia nggak tahu itu apa jadi hokok. Insya Allah nggak ada makan. Nggak ada lagi. Tapi kita percaya kaum muda luar biasa. Itu biar kita terus berdoa. Amin saudara. Mari saya undang saudara kita bangkit berdiri. Ya, kita menerima doa berkat dari kita bersyukur terus kepada Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan yang kami sembah. Engkau memberikan terus kekuatan ketua, wakil ketua dan seluruh stafnya Tuhan. Daripada Natal pada tahun ini, berikan mereka semua kesehatan ya Bapa. Berikan kesatuan hati antara satu dengan yang lain Tuhan. Sebab kami ini semua hanya untuk kemuliaan kebesaran akan nama-Mu. Dan lewat kehidupan kami, lewat persembahan kami, lewat Natal, lewat program dan lagu anak-anak berserta drama, hanya untuk memproklamirkan bahwa 2000 tahun yang lalu Yesus telah lahir ke dunia. Karena demikianlah Allah mengasihi isi dunia ini, barang siapa yang percayakan Dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Katakan amin. Untuk itu biarlah jemaat Tuhan di tempat ini ya Bapak, baik yang di Bungkek, di Lenteng, di Gandeng Tuhan Yesus, maupun di Legung Tuhan Yesus, Bungkek, semuanya di kota Batuan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Biar yang terpenting hati kami seperti para gembala mendengarkan Bapa Yesus telah lahir. Jangan takut, sebab sesungguhnya telah lahir bagimu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat-Mu. Sehingga mereka meninggalkan semua apa yang dalam kehidupan mereka, dia tinggalkan segala domba-dombanya dan datang ke Yerusalem untuk mendengar dan melihat wajah daripada Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya seluruh jemaat di tempat ini mengerti dan tahu Bapa kuasa kelahiran itu penting dalam kehidupan kami. Dan dalam kelahiran itu Engkau bergerak Tuhan, bergerak untuk maju dan dewasa. Terima kasih Bapak kepada seluruh sidang jemaat Tuhan yang sudah memberi maupun Tuhan besar kecil tidak Engkau lihat, tetapi hati yang tulus Tuhan demi untuk suksesnya Natal pada tahun ini ya Bapak. Terima kasih. Hamba berdoa dari sekolah minggu remaja dan seluruh jemaat Tuhan secara global. Berikan mereka kesehatan yang daripada Tuhan, sehingga sukacita Allah turun dalam kehidupan mereka, tidak terhalang dengan apapun Tuhan. Maka ada kebaktian haknya ya Bapak tanggal 23. Terima kasih turun campur tangan Tuhan. Kami percaya Bapa di surga, kami dengan sukacita dan senyum yang manis satu sama yang lain menyambut daripada kelahiran Engkau di dalam kehidupan kami. Dan akhirnya Bapa di surga, hamba-Mu berdoa, diberkati Engkau di kota, katakan amin. Diberkati kesehatan-Mu, amin. Diberkati buah kandung-Mu, amin. Diberkati usaha pekerjaan-Mu, apapun yang dikerjakan dibuatnya, katakan amin. Diberkati studi, amin. Diberkati suami dan istrimu, amin. Diberkati anak cucu mantumu dimanapun mereka berada, amin. Diberkati ketika kau keluar, amin. Diberkati ketika kau masuk, amin. Bapa di surga, kami berdoa ini Bapa agar kehendak-Mu dan keselamatan-Mu di seluruh bumi dinyatakan lewat sidang jemaat Tuhan tempat ini. Bapa di surga, di mana Engkau sudah membuka rahim daripada Sarah, Engkau juga sudah membuka rahim daripada Elisabeth. Begitupun kepada sidang jemaat Tuhan yang merindukan omongan Tuhan, indah pada waktunya, karena itu adalah anugerah-Mu ya Bapa. Kami hanya memohon dan memohon kepada Hamba juga berdoa
Tuhan Yesus buat jiwa-jiwa yang mengikuti outline di tempat ini. Begitu juga hamba berdoa berci Pingsing, Cilin, Cifat Tuhan, dan yang lain-lain yang hamba bersungguhkan. Biarlah berkat Allah turun dalam kehidupan mereka. Pada waktu hari haknya mereka bisa hadir, bersuka cita, memuliakan dan nama-Mu Tuhan Yesus. Dan akhirnya Bapak Ibu sekalian, terimalah kasih karunia Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami. Dalam nama Yesus kita katakan sama-sama, amin. Kita angkat satu pujian, yaitu pujian daripada Yabes. Juga itu adalah doa daripada kita. Haleluya, kita akan tangan. Haleluya. Glory. Main musik singa yang menjalankan persembahan pengorbanan berkat turun. Kiranya Bapa Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Untuk siswa dan siswi sebentar ya, kumpul sebentar di ruang sekolah minggu ya.